Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kita sampaikan kepada nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kembali bersama kami pada program Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas, tentunya dengan saya Yose Maulana. Alhamdulillah pada sore kali ini menjelang berbuka kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, tamu agung bagi kita semua, yaitu Al-Ustadz Abdurrahim SPDI. Beliau ini adalah Ketua IKADI Kabupaten Rokan Hulu yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama hadir dengan kita di sini. Namun, sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kita sapa Al-Ustadz Abdurrahim SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah khair. Bagaimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kita penasaran ingin mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahim SPDI kepada Al-Ustadz. Waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sahrul mubarak. Alhamdulillahillazi anzal Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Fi suratul Ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyata hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sahabat dan kumpai rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tak terhingga, yang kita sendiri tidak mampu untuk menghitung dan mengkalkulasinya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita mencoba menghitung, mengkalkulasi nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tetapi sekian banyaknya manusia, hanya sedikit yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Sahabat dan kumpai rahimakumullah. Kalau kita membaca sirah sahabat, bagaimana mereka bergembiranya hadir dengan Ramadan. Karena di Ramadan ini Allah memberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya Allah akan turunkan keampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Kuncinya adalah barang siapa yang berpuasa Ramadan dilaksanakan dengan keimanan, penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh penyesalan, dengan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dan Rasul menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Rasulullah SAW juga mengatakan,
man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, tidak dihabiskan dengan tidur, tidak dihabiskan dengan permainan-permainan, tetapi dia dirikan dengan malam-malam Ramadan dengan keimanan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penyesalan-penyesalan banyaknya dosa yang dia lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah dan Rasulnya menjanjikan keampunan kepada dirinya. Dari dia mulai lahir sampai hari ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kita sebagai manusia meyakini dan menyadari kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Tidak ada manusia kita ini yang luput dari kesalahan. Tidak ada manusia ini yang luput dari kekhilafan. Maka yang terbaik adalah mereka yang melakukan kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan inilah momentum yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan kita temukan di bulan-bulan yang lainnya. Maka seandainya bulan Ramadan ini kita tidak menampakkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah di bulan yang lain kita tidak akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa sahabat begitu bergembira dengan hadirnya Ramadan? Karena Allah sudah menjanjikan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita kalkulasikan lebih kurang 83 tahun. Ramadan ini mulia karena diturunkan Al-Quran. Ramadan ini mulia karena adanya malam-malam kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Tetapi Ramadan ini lebih muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang malam ini tidak ada di bulan yang lain. Kalau kita berpuasa di Ramadan, di bulan lain kita bisa berpuasa. Kalau kita qiyamul lail di bulan Ramadan, di bulan yang lain kita bisa qiyamul lail. Tetapi untuk malam Lailatul Qadar, tidak ada akan kita temukan di bulan-bulan yang lainnya. Kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Kita tidak akan mampu melaksanakan tilawah selama 83 tahun. Bahkan umat hari ini, jarang yang akan kita temukan umur mereka sampai 83 tahun. Maka sangat merugilah orang yang hari ini disibukkan dengan keduniaannya. Yuhibbud dunya wa yansawna akhirah. Disibukkan kecintaan mereka kepada dunia ini sehingga mereka melupakan kehidupan akhirat. Karena masih kita temukan hari ini di 10 malam yang terakhir Ramadan, bukannya mereka sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka mengkhususkan dirinya untuk beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi disibukkan untuk mencari pakaian baru, disibukkan untuk membuat kue, disibukkan dengan berbagai aktivitas dunianya. Pada Allah menyajikan satu malam Lailatul Qadar ini adalah bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak, yang merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Dunia ini adalah sementara, tetapi akhiratlah kehidupan kita yang selama-lamanya. Dunia ini tempat kita meninggal, dan akhiratlah tempat kita tinggal. Maka satu kerugian yang sangat besar bagi yang ketemu dengan Ramadan, tetapi dia tidak menampakkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kenapa sahabat begitu bergembira jumpa dengan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Allah awali dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Karena ada 5 cara Allah memanggil di dalam Al-Quran. Yang terendah itu yang pertama adalah ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Ya ayyuhallazina kafaru, hai orang-orang yang ingkar kepada Allah, hai orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ini yang terendah. Yang kedua adalah Allah dengan memanggilnya dengan kemanusiaan, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia.
Ya ayyuhal insan, hai sekalian manusia. Ini level yang kedua. Level yang ketiga adalah ya ahlal kitab. Allah memanggil kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani yang diberikan kitab kepada mereka. Ya ahlal kitab. Yang keempat adalah ya ayyuhallazina amanu. Maka kita ini dipanggil dengan level yang keempat, yang merupakan level yang tertinggi bagi manusia biasa. Yang kelima adalah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Yang ini tidak akan mungkin kita akan mendapati seruan tersebut. Maka seruan ya ayyuhallazina amanu ini adalah suatu panggilan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam. Jadi kewajiban berpuasa ini Allah awali dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu yang merupakan level yang keempat. Ini adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka sangat disayangkan bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah puasa. Karena Allah telah memanggilnya dengan suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kumpai rahimakumullah. Malaikat Jibril pernah berdoa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menaiki tangga ingin berkhutbah, maka malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang ketemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang disampaikan oleh penghulunya para malaikat. Doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang jumpa dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam satu hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak, kata Rasul, orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Para ulama mengatakan di antara sebabnya, yang pertama adalah menunaikan puasa tetapi dia tidak menunaikan sholat 5 waktu. Karena Rasul mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man adamaha faqad adamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama ini. Tapi barang siapa yang tidak mendirikan salat berarti dia meruntuhkan agama ini, memporak-porandakan agama ini. Amal ibadah yang tanpa didasari oleh salat, maka nilainya 0. Maka 0 dikali pun maka nilainya tetap 0. 1 juta pun maka nilainya tetap 0. Maka begitu juga dengan amal ibadah kita yang tidak didasari salat, maka nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah mengatakan, la islaman liman taraka shalah. Tidak ada Islam, tidak dinyatakan keislaman seseorang bagi mereka yang meninggalkan salat. Dan saat amal yang di cross check yang pertama, yang dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak adalah salatnya seseorang. Ketika salatnya bagus, maka insya Allah amal ibadahnya juga akan bagus. Tetapi ketika salatnya bermasalah, maka akan memunculkan permasalahan-permasalahan berikutnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menunaikan puasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta. Rasul mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Hari ini begitu mudahnya kita untuk berbohong. Begitu mudahnya kita membohongi orang lain. Bohong dalam ucapan hari ini, juga bohong dalam jari kita. Bohong dalam perniagaan. Bohong dalam kehidupan sehari-hari.
yang Rasul mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar, rasa dahaga yang dia tahan. Artinya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang kita khawatirkan, menunaikan puasa tapi masih melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dilaksanakan, puasa ditunai, tetapi matanya masih melaksanakan kemaksiatan. Mulutnya masih suka bergibah, menceritakan aib orang lain, memfitnah orang lain. Tangannya masih suka mencuri, langkah kakinya masih suka melaksanakan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi ke tempat tersebut. Ini yang ketiga. Sehingga kita khawatir, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang keempat adalah menunaikan puasa tapi tidak mencontohkan Rasulullah SAW. Hari ini juga terjadi fenomena yang ada di lingkungan kita. Puasa itu menahan lapar, menahan dari yang meninggalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Karena Allah mengatakan, wa atimmus siyam ilal lail. Sempurnakanlah puasamu sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Tapi ada hari ini fenomena satu kelompok yang berbuka di sore hari. Maka ini adalah suatu kesia-siaan yang dia laksanakan. Sehingga kita khawatir puasa yang dia lakukan itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak mencontohkan Rasulullah SAW, karena tidak berpedoman daripada petunjuknya Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah kekhawatiran kita adalah menunaikan puasa tetapi tidak ikhlas lillahi ta'ala. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Kita ini melaksanakan ibadah ini tergantung daripada niat yang kita laksanakan, yang kita tanamkan dalam diri kita. Jangan kita puasa hanya ikut-ikutan karena segan kepada istri, segan kepada mertua, segan kepada tetangga dan sebagainya. Maka inilah puasa yang ditunaikan tetapi bukan lillahi ta'ala, maka ini tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Tetapi ketika tidak dilaksanakan dengan baik, maka ini akan mengancam kehidupan kita di yaumil akhir kelak. Karena puasa yang kita laksanakan itu ketika di yaumil akhir kelak, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa puasa saya tidak ada nilainya? Mana ibadah puasa yang selama ini kita lakukan? Rupanya ibadah yang dia lakukan itu sia-sia belaka, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sahabat kumpai yang berbahagia, barangkali ini yang dapat disampaikan. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Al-Ustaz Abdurrahim SPDI, yaitu Ketua IKADI Kabupaten Rokan Hulu, tentang Ramadan merupakan bulan tempat kita mendapatkan ampunan dari Allah dan juga keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kita telah mendengar yang disampaikan oleh Ustadz. Namun Ustadz, mungkin ada pertanyaan dari sahabat dan kumpai yang hari ini dan sore ini mendengarkan kita menjelang waktu berbuka ini Ustadz. Mungkin juga mewakili pertanyaan dari sahabat dan kumpai ini Ustadz yang lagi nonton. Satu pertanyaannya Ustadz, bagaimana puasa orang yang tidak sholat Ustadz? Mohon penegasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW pernah menyampaikan as-salatu imaduddin. Salat itu kan tiangnya agama. Artinya kalau ibarat rumah, kalau dia tidak ada tiangnya kan tidak akan bisa berdiri. Maka dan salat ini juga indikasi daripada amal ibadah seseorang. Kalau dia baik salatnya, maka insyaallah ibadah yang lainnya akan dikurasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sholatnya sudah bermasalah, maka tidak akan ada nilai lagi yang lainnya. Karena dia penentu
daripada ibadah yang lainnya. Maka para ulama mengatakan amal ibadah tanpa didasari oleh sholat itu sama dengan nol. Arti kalau nol itu dikalikan dengan berapapun, dia tetap nol nilainya. Tetap nol, Ustaz, ya. Artinya kalau ibadah, tetapi dia tidak sholat yang merupakan tiangnya agama, karena beda orang muslim dengan kafir itu adalah tarkus sholat. Beda orang muslim dengan kafir itu meninggalkan sholat. Jadi kalau dia sudah, maka kata Umar bin Khattab itu kan mengatakan, la islaman tarkas sholat. Tidak dikatakan Islam seseorang yang meninggalkan sholat. Artinya itu tadi, kalau dia puasa tetapi dia tidak menunaikan rukun Islam yang kedua, maka itu yang kita khawatirkan. Dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hanya mendapatkan lapar dan Dahaga saja. Tapi Ini tidak mendapatkan pahala, atau bisa jadi pahala puasanya tidak begitu sempurna, Ustaz, ya? tidak sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, Ustaz. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa sholat merupakan satu-satunya kunci untuk seluruh ibadah, Ustaz, ya. Ya. Nah, namun Ustaz, ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menyinggung di dalam pembahasan bahwa ada 5 panggilan dari Allah dalam Al-Quran, Ustaz. Ya. Termasuk salah satunya adalah ya ayyuhallazina amanu. Namun mungkin kami penasaran, kita dengan penonton penasaran, Ustaz. Ya. Kenapa Allah hanya memanggil orang-orang beriman, Ustaz? Mohon penegasannya, Ustaz. Ya, tadi sudah sampaikan ada 5 cara Allah memanggil. Yang pertama, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafirin terendah ya. Yang kedua adalah ya ayyuhan nas, hai manusia. Yang ketiga adalah ya ahlal kitab. Yang keempat adalah ya ayyuhallazina amanu. Jadi kita level yang keempat. Maka Allah menunaikan atau memerintahkan puasa ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Karena orang yang beriman inilah yang akan mampu menunaikan ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi orang yang beriman inilah yang mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Maka kalau kalau tidak diniatkan dengan lillahi ta'ala, dan orang-orang yang beriman itu tidak memiliki keimanan yang kokoh, maka itu yang kita khawatirkan. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebelum kata amanu, Allah mengawalinya dengan harfun nida. Itu panggilan. Ya, ini panggilan untuk dekat, panggilan untuk menengah, atau panggilan untuk jauh. Maka Allah memanggil orang-orang yang beriman, baik dia beriman yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka yang selama ini jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga panggil bagaimana Ramadan ini dia tunaikan, karena orang yang berimanlah yang mampu untuk menunaikan ibadah puasa ini. Karena orang yang berimanlah yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Maka Allah memanggilnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kita sama-sama sudah mendengarkan jawaban dari Al-Ustaz bahwa sesungguhnya hanya orang beriman yang dipanggil oleh Allah, Ustaz, ya. Jadi kalau orang yang tidak beriman berarti tidak dipanggil oleh Allah. Tidak dipanggil. Nah, Allah. yang melaksanakan puasa hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan puasa. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya dengan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahim SPDI ini, Ketua IKADI Kabupaten Rokan Hulu, yang alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung acara. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut berdakwah, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga video-video dakwah ini. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang menyebarkan dakwah di dalam agama Islam kita. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, maka sesungguhnya kita sudah mendengarkan bahwa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz, jangan sampai kita di Ramadan ini hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi yang mesti kita perbaiki adalah sholat, karena sholat merupakan kunci dari seluruh ibadah yang kita miliki. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah hampir di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara Yose Maulana
mohon undur diri dan bersama Al-Ustadz Abdurrahim SPDI, Ketua IKADI Kabupaten Rokan Hulu. Jadi jangan lupa bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dakwah dan menyebarkan dakwah ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang mengembangkan dakwah agama Islam ini. Pada akhirnya, kami pembawa acara mohon undur diri bersama Al-Ustadz Abdurrahim SPDI. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.